Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial pemrograman 3. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang RESTful API, Node.js dan Mongo. Untuk projectnya sendiri, ini teman-teman ada linknya. Jadi teman-teman gunakan GitHub ini sebagai acuan atau sebagai referensi untuk API-nya, atau teman-teman gunakan GitHub ini untuk membuat API-nya gitu. API itu apa? Sebenarnya API itu kepanjangan dari Application Programming Interface. Walaupun ada kata-kata interface-nya nih bukan kaitannya dengan tampilan ya teman-teman, bukan kaitannya dengan UI. Tapi dia adalah sebuah software yang memungkinkan para developer untuk mengintegrasikan atau menyambungkan atau mengizinkan dua aplikasi yang berbeda untuk bersamaan untuk kegiatan atau untuk hubungan satu sama lain. Jadi API itu sebenarnya sebuah teknologi yang bisa digunakan untuk menggabungkan atau sebagai jembatan, sebenarnya sebagai jembatan dua aplikasi yang berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, yang kita pelajarin sekarang adalah website. Nah, website nanti kemungkinan ada aplikasi Android-nya, ada website yang kita bangun ya. Misalkan kita kan buatnya pakai React.js, website tentang CRUD atau tentang data mahasiswa. Nah, bagaimana kalau website tersebut kita implementasikan dalam mobile apps, misalkan dengan coding Java atau coding Flutter gitu. Nah, agar si website dan si aplikasi itu dapat terhubung dalam satu database, makanya kita butuh teknologi API seperti itu. Lalu ini udah saya singgung waktu minggu yang lalu ya. Jadi ini misalkan website kita akan melakukan request terhadap RESTful API. Nanti RESTful API-nya akan melakukan aksi untuk menyimpan atau mengambil data dari database, lalu akan mengirim balikan berupa respon ke klien atau ke web browser yang kita miliki gitu. Lalu ada RESTful API. RESTful API itu apa? Sebenarnya dia bisa disederhanakan adalah sebuah arsitektur yang menerapkan teknologi API tadi gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membuat RESTful API atau arsitek dari API menggunakan Node.js dan Mongo gitu. Node.js itu adalah framework yang bisa digunakan untuk membangun arsitek API tadi, sedang dengan bahasa pemrograman JavaScript. Lalu MongoDB ini adalah database, sebenarnya dia database yang salah satu jenis database yang sedang populer saat ini. Dia NoSQL atau dia bentuknya adalah dengan format dokumen atau JSON. Kalau teman-teman dulu belajar MySQL, mungkin kita hubungannya dengan relation ya, relasi antar table gitu. Ada tabel A, tabel B yang melakukan relasi. Cuman kalau di MongoDB dia bentuknya dokumen atau dengan format JSON. Nah, ini contohnya ya, contoh MongoDB-nya seperti ini. Lalu untuk membangun RESTful API tadi kita membutuhkan beberapa library atau package lagi. Jadi ada Express, ada MongoC, ada NodeMoon, ada Chorus, ada Bicrypt, dan ada .env. Express itu apa? Nanti teman-teman sambil pelajarin, di sini juga ada link dokumentasinya. Ini teman-teman lihat cara instalasinya. Sebenarnya kalau Express itu sederhananya dia package yang bisa digunakan untuk mengatur routing di Node.js-nya. Jadi kita nggak perlu routingnya. Kalau teman-teman pas di React.js kan belajar routingnya itu menggunakan router DOM. Jadi misalkan /login itu page mana yang diakses. Di Node.js pun sama, misalkan si web browsernya request localhost
4000 slash sign in. Nah, itu si Node.js-nya melakukan aksi yang mana seperti itu. Nah, itu nanti yang membaginya adalah si Express-nya. Kalau NodeMoon itu sebenarnya NodeMoon itu alat untuk sejenis package atau modul yang digunakan untuk melihat perubahan file. Jadi ketika kita melakukan sedang ngoding Node.js, kita memperbaharui, kan kita biasanya selalu memperbaharui codingan ya untuk sampai dengan selesai. Jadi ketika ada perubahan codingan, kita tidak perlu menjalankan ulang atau merestart si API kita. Jadi cukup kita gunakan modul NodeMoon. Jadi ketika ada perubahan, si Node.js-nya akan otomatis melakukan reload seperti itu. Kalau si course ini nanti teman-teman lihat juga di sini dia sejenis biar si API kita itu bisa diakses melalui browser atau melalui Chrome gitu misalkan. Kalau Bcrypt ini sebenarnya untuk hashing ya, untuk encode. Jadi misalkan kita punya password, misalkan passwordnya kalau kita lihat di database-nya, di database user itu passwordnya seperti ini ya bentuknya. Walaupun ya kita masukkannya angka 123 atau string biasa misalkan 12345 gitu. Nah, yang tersimpan ke dalam database-nya itu adalah hasil dari encode dari si Bcrypt. Nah, jadi modul untuk encode string biar password kita sedikit aman ya, biar tidak ketika di database-nya dilihat orang, dia tetap tidak bisa melihat password yang kita miliki. Lalu ada Mongoose itu ya sebenarnya package juga atau modul yang digunakan dalam di Node.js untuk bisa melakukan komunikasi dengan database MongoDB-nya seperti itu. Mungkin itu ya singkatnya. Nanti kalau teman-teman ada kekurangan, ini ada link dokumentasinya yang bisa teman-teman lihat, teman-teman pelajarin untuk selengkapnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.